ia adalah sosok di balik Tesla, SpaceX, dan ambisi membawa manusia ke Mars. Tapi, apa rahasia di balik semua kegilaan ini? Hari ini, kita akan mengungkap kutipan paling inspiratif dari Elon Musk yang akan mengubah cara Anda mengejar kesuksesan. Elon Musk pernah berkata, "Saya tidak pernah memprediksi kesuksesan. Saya hanya memprediksi bahwa itu mungkin." Kutipan ini mengajarkan kita untuk fokus pada potensi dan bukan pada kepastian. Elon Musk tidak pernah menjanjikan kesuksesan karena ada banyak faktor di luar kendali. Sebaliknya, ia hanya percaya bahwa tujuan besar itu mungkin dicapai. Ini adalah pola pikir yang memungkinkan seseorang untuk berani mengambil risiko besar tanpa dibebani oleh rasa takut gagal. Penerapan sehari-hari. Dalam hidup, jangan pernah memprediksi hasil akhir, tapi yakini bahwa setiap langkah yang Anda ambil bisa mengarah ke hasil yang diinginkan. Contohnya, saat memulai bisnis, jangan katakan pasti berhasil, tapi katakan dengan kerja keras mungkin ini akan berhasil. Saat melamar pekerjaan, jangan berjanji pada diri sendiri untuk pasti dapat, tapi katakan, saya yakin dengan semua persiapan ini mendapatkan pekerjaan itu mungkin. Dengan pola pikir ini, Anda akan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kegagalan, karena Anda tidak pernah mengharapkan jaminan, melainkan hanya berfokus pada kemungkinan. Elon Musk pernah berkata, ketika sesuatu itu cukup penting, Anda melakukannya. Bahkan jika semua kemungkinan menentang Anda. Ini adalah salah satu kutipan paling kuat dari Elon Musk. Kutipan ini bukan sekadar kata-kata motivasi, tapi sebuah panduan untuk bertindak, terutama dalam menghadapi tantangan besar. Kutipan ini mengajarkan tentang keyakinan ekstrim pada tujuan. Musk membedakan antara hal-hal yang penting dan yang tidak. Untuknya, jika sebuah tujuan seperti membawa manusia ke Mars atau mempercepat transisi dunia ke energi berkelanjutan dianggap cukup penting untuk masa depan, maka hambatan, kritik, atau bahkan kegagalan tidak boleh menghentikan Anda. Ini adalah mentalitas yang mengabaikan statistik, probabilitas, dan pendapat orang lain. Sebaliknya, fokusnya hanya pada satu hal, misi. Pola pikir ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik besar maupun kecil. Misalnya, Anda memulai bisnis yang diyakini akan memecahkan masalah besar, meskipun semua data pasar menunjukkan risiko tinggi. Anda tidak menyerah karena kemungkinan menentang, melainkan karena tujuannya melayani pelanggan dan membuat dampak jauh lebih penting. Misalnya, Anda ingin melanjutkan pendidikan ke universitas impian, tapi nilai atau finansial Anda terbatas. Daripada menyerah, Anda bekerja lebih keras, mencari beasiswa dan tetap mencoba karena pendidikan itu cukup penting untuk masa depan Anda. Misalnya, Anda ingin berhenti dari kebiasaan buruk yang merugikan. Mungkin sulit, tapi karena kesehatan dan kebahagiaan Anda adalah hal yang cukup penting, Anda tetap berjuang, bahkan jika berulang kali gagal. Intinya, kutipan ini mendorong kita untuk mengabaikan keraguan dari luar
dan dalam diri serta tetap berfokus pada apa yang kita anggap benar-benar bernilai. Elon Musk pernah berkata, "Orang-orang bekerja lebih baik ketika mereka tahu apa tujuannya dan mengapa." Sangat penting bagi orang-orang untuk menantikan saat mereka bekerja di pagi hari dan menikmati pekerjaan. Kutipan Elon Musk ini menyoroti pentingnya tujuan dan motivasi intrinsik dalam pekerjaan. Ini bukan tentang jam kerja yang panjang, tetapi tentang alasan di baliknya. Kutipan ini menjelaskan bahwa produktivitas dan performa tidak hanya bergantung pada kemampuan atau jumlah waktu yang dihabiskan. Faktor yang jauh lebih penting adalah rasa memiliki dan makna dalam pekerjaan. Ketika seseorang tahu apa yang ia kerjakan dan mengapa itu penting, pekerjaan tidak lagi terasa sebagai beban atau kewajiban. Sebaliknya, pekerjaan menjadi bagian dari misi yang lebih besar. Hal ini menciptakan motivasi dari dalam, intrinsik, yang jauh lebih kuat dan berkelanjutan daripada motivasi dari luar, ekstrinsik, seperti gaji atau jabatan. Pola pikir ini bisa diterapkan dalam berbagai situasi, baik di tempat kerja maupun dalam proyek pribadi. Sebagai karyawan, jangan hanya fokus pada daftar tugas harian. Pahami bagaimana pekerjaan Anda berkontribusi pada tujuan besar perusahaan. Misalnya, jika Anda seorang customer service, sadari bahwa Anda tidak hanya menjawab telepon, tetapi juga membantu membangun reputasi dan loyalitas pelanggan. Memiliki pemahaman ini akan membuat Anda lebih bersemangat untuk bekerja. Sebagai pemimpin tim, beritahu tim Anda mengapa pekerjaan mereka penting. Jangan hanya memberikan perintah, tapi jelaskan gambaran besarnya. Tunjukkan bagaimana kontribusi kecil mereka berdampak besar pada kesuksesan proyek. Ketika tim merasa menjadi bagian dari misi, mereka akan bekerja dengan lebih efektif dan antusias. Dalam proyek pribadi, saat Anda memulai proyek sampingan atau hobi baru, pastikan Anda tahu mengapa Anda melakukannya. Jika Anda menulis buku, bukan hanya untuk selesai, tetapi karena Anda ingin berbagi cerita. Pemahaman ini akan menjadi bahan bakar saat Anda menghadapi hambatan atau writer's block. Pada intinya, kutipan ini mengajarkan bahwa semangat kerja yang sesungguhnya berasal dari pemahaman mendalam tentang tujuan dan arti dari setiap hal yang kita lakukan. Elon Musk pernah berkata, "Jika Anda bangun di pagi hari dan berpikir masa depan akan lebih baik, itu adalah hari yang cerah. Jika tidak, itu tidak." Kutipan Elon Musk ini adalah tentang kekuatan mindset dan optimisme. Ini bukan soal kondisi cuaca, tapi kondisi pikiran Anda. Musk menyajikan perspektif yang sederhana namun mendalam. Kualitas hari Anda ditentukan oleh harapan Anda terhadap masa depan. Jika Anda memiliki keyakinan bahwa besok akan lebih baik, bahwa ada solusi untuk masalah yang dihadapi, dan bahwa usaha Anda akan membuahkan hasil, maka hari itu akan terasa penuh energi dan makna. Optimisme ini menjadi bahan bakar yang membuat Anda terus bergerak maju. Sebaliknya, jika Anda bangun dengan pesimisme, merasa tidak ada harapan, dan percaya bahwa masa depan suram, maka hari itu akan terasa berat dan gelap. Pandangan ini akan menghambat Anda, bahkan sebelum Anda memulai aktivitas. Jadi intinya, kutipan ini mengajarkan bahwa optimisme adalah sebuah pilihan. Ini adalah mindset yang harus Anda miliki setiap pagi untuk membuat setiap hari menjadi produktif dan bermakna. Pola pikir ini sangat praktis untuk diterapkan.
terutama saat Anda merasa putus asa. Saat menghadapi masalah, alih-alih merasa tertekan oleh masalah, katakan pada diri sendiri, masa depan akan lebih baik karena saya akan menemukan solusi untuk masalah ini. Pola pikir ini akan mengubah rasa putus asa menjadi tekad. Memulai proyek baru. Jika Anda ragu, ingatkan diri Anda bahwa potensi untuk sukses ada. Percaya bahwa Anda bisa membuat proyek itu berhasil akan memotivasi Anda untuk mengambil langkah pertama. Karir dan pengembangan diri. Saat menghadapi tantangan di kantor, yakini bahwa dengan belajar dan bekerja keras, karir Anda akan terus berkembang. Pandangan positif ini akan membuat Anda lebih bersemangat untuk menghadapi tantangan. Pada akhirnya, kutipan ini adalah pengingat bahwa cara kita memandang masa depan menentukan kualitas hidup kita saat ini. Elon Musk pernah berkata, "Bekerjalah seperti neraka." Maksud saya, Anda hanya perlu melipat gandakan waktu bekerja orang lain. Kutipan Elon Musk ini adalah tentang etos kerja yang ekstrim dan dedikasi total. Ini bukan sekadar ajakan untuk bekerja keras, tapi untuk bekerja jauh lebih keras dari orang lain. Kutipan ini mengajarkan bahwa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, Anda tidak bisa hanya melakukan apa yang dilakukan orang lain. Anda harus melampaui batasan norma. Bekerjalah seperti neraka. Ini adalah metafora untuk intensitas yang luar biasa. Ini bukan soal bekerja 8 jam sehari, tapi bekerja dengan fokus penuh, energi, dan dedikasi yang tidak tertandingi. Lipat gandakan waktu bekerja orang lain. Ini adalah perbandingan langsung. Jika rata-rata orang bekerja 40 jam seminggu, Musk menyeratkan Anda perlu bekerja 80-100 jam untuk mendapatkan hasil yang tidak biasa. Intinya, kutipan ini adalah pengingat bahwa kesuksesan yang sangat besar menuntut pengorbanan yang sangat besar pula. Tidak ada jalan pintas, hanya ada kerja keras dan dedikasi yang tak tergoyahkan. Pola pikir ini bisa diterapkan dalam skala apapun, baik di karir maupun dalam proyek pribadi. Dalam karir, jika Anda ingin mendapatkan promosi atau menjadi ahli di bidang Anda, jangan hanya bekerja dari jam 9 sampai 5. Luangkan waktu ekstra untuk belajar, mengambil proyek tambahan, dan terus meningkatkan keterampilan Anda. Dedikasi ini akan membedakan Anda dari rekan-rekan. Proyek pribadi. Saat Anda memulai bisnis sampingan atau menulis buku, Anda tidak bisa bersantai. Anda harus meluangkan waktu ekstra di akhir pekan atau setelah jam kerja. Waktu ekstra inilah yang akan menentukan apakah proyek Anda sukses atau hanya menjadi ide yang terlupakan. Belajar keterampilan baru. Jika Anda ingin mahir bermain musik atau menguasai bahasa baru, berlatih 1 jam sehari mungkin tidak cukup. Luangkan waktu 2 atau 3 kali lipat lebih banyak untuk mempercepat kemajuan Anda. Pada akhirnya, kutipan ini mengajarkan bahwa hasil yang luar biasa datang dari usaha yang luar biasa. Elon Musk pernah berkata, "Kegagalan adalah pilihan di sini. Jika sesuatu tidak gagal, Anda tidak cukup berinovasi." Kutipan Elon Musk ini adalah tentang pentingnya kegagalan dalam proses inovasi.
Ini menentang pandangan umum yang melihat kegagalan sebagai sesuatu yang harus dihindari. Musk memandang kegagalan sebagai bukti bahwa Anda sedang mendorong batas. Jika semua yang Anda lakukan selalu berhasil, itu artinya Anda tidak mencoba hal-hal yang cukup menantang atau berisiko. Kegagalan adalah pilihan. Ini bukan berarti Anda harus sengaja gagal, tetapi Anda harus bersedia mengambil risiko yang bisa berujung pada kegagalan. Ini adalah pilihan untuk berani mengambil jalan yang belum pernah dilalui. Inovasi versus keberhasilan. Di sini, inovasi dianggap lebih berharga daripada keberhasilan yang sudah dijamin. Inovasi adalah tentang menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Seringkali, jalan menuju inovasi penuh dengan kegagalan. Intinya, kutipan ini mengajarkan bahwa jika Anda ingin menjadi seorang inovator, Anda harus merangkul kegagalan dan menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari proses. Pola pikir ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, tidak hanya di dunia bisnis. Memulai proyek kreatif. Jika Anda seorang penulis dan semua yang Anda tulis selalu berhasil, mungkin Anda hanya menulis hal-hal yang aman. Coba tulis cerita dengan genre yang baru atau gaya yang berbeda. Ada kemungkinan gagal, tapi disitulah letak pertumbuhan Anda. Belajar keterampilan baru. Anda mencoba belajar coding dan selalu berhasil membuat program sederhana. Coba buat aplikasi yang lebih kompleks. Mungkin akan ada bug atau error, tapi kegagalan itu akan mengajari Anda lebih banyak daripada keberhasilan yang mudah. Membuat perubahan pribadi. Jika Anda ingin meningkatkan diri, jangan hanya melakukan hal-hal yang Anda tahu akan berhasil. Cobalah tantangan baru, seperti lari maraton atau berbicara di depan umum. Mungkin Anda tidak akan menjadi yang terbaik di awal, tapi itulah bukti bahwa Anda sedang keluar dari zona nyaman Anda. Pada akhirnya, kutipan ini adalah pengingat bahwa rasa takut gagal adalah penghalang terbesar menuju inovasi dan pertumbuhan. Elon Musk pernah berkata, "Hidup terlalu singkat untuk orang-orang yang hanya ingin membuat hal-hal kecil." Kutipan ini adalah inti dari filosofi Elon Musk tentang ambisi dan keberanian untuk bermimpi besar. Ini adalah seruan untuk keluar dari zona nyaman dan mengejar tujuan yang benar-benar signifikan. Kutipan ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali prioritas dalam hidup. Mas percaya bahwa waktu adalah aset paling berharga. Jadi, menginvestasikannya untuk hal-hal yang tidak memiliki dampak besar atau tidak memecahkan masalah penting adalah sebuah pemborosan. Ini bukan berarti meremehkan pekerjaan kecil, melainkan mendorong kita untuk selalu memikirkan gambaran besar. Kutipan ini adalah tentang mengalihkan fokus dari tugas harian ke misi yang lebih besar. Ini adalah mentalitas yang memungkinkan seseorang untuk berani mengambil risiko, seperti membangun roket atau mobil listrik, karena tujuannya jauh lebih besar dari potensi kegagalannya. Pola pikir ini bisa diterapkan dalam berbagai skala, baik untuk proyek besar maupun tujuan pribadi. Pilihan karir. Alih-alih hanya memilih pekerjaan yang stabil, Anda bisa mencari karir yang memungkinkan Anda berkontribusi pada solusi masalah global, seperti energi terbarukan, kesehatan, atau pendidikan. Ini adalah tentang memilih pekerjaan yang memberi Anda tujuan lebih dari sekedar gaji. Proyek pribadi. Jangan hanya membuat hal-hal kecil atau mudah. Jika Anda suka menulis, jangan hanya menulis artikel singkat. Cobalah menulis buku. Jika Anda suka memecahkan masalah,
jangan hanya memperbaiki hal-hal kecil. Cobalah membuat solusi yang bisa membantu banyak orang. Pola pikir harian. Setiap hari, tanyakan pada diri sendiri, apakah yang saya lakukan hari ini membuat dampak yang berarti, atau saya hanya sibuk dengan hal-hal kecil? Kutipan ini adalah pengingat untuk terus berinvestasi waktu pada hal-hal yang benar-benar penting bagi Anda. Intinya, kutipan ini mendorong kita untuk mengubah pola pikir dari bertahan hidup menjadi menciptakan dampak. Karena hidup terlalu singkat untuk hal-hal yang biasa-biasa saja. Elon Musk pernah berkata, "Tidak ada yang mustahil, hanya saja ada probabilitas tertentu." Kutipan Elon Musk ini adalah tentang mengubah cara pandang kita terhadap kemustahilan. Ini bukan hanya pernyataan yang optimis, tetapi juga panduan praktis berdasarkan prinsip ilmiah. Musk menyarankan bahwa konsep mustahil adalah ilusi. Menurutnya, tidak ada hal yang benar-benar mustahil. Hanya ada probabilitas yang sangat rendah. Dengan mengubah kata mustahil menjadi probabilitas, kita mengubah mentalitas kita dari tidak bisa menjadi bagaimana cara meningkatkan kemungkinannya. Ini adalah inti dari pemikiran analitis. Alih-alih menerima batasan sebagai akhir dari segalanya, kutipan ini mendorong kita untuk melihatnya sebagai tantangan yang bisa dipecahkan. Kita bisa meningkatkan probabilitas keberhasilan melalui riset, inovasi, dan kerja keras. Pola pikir ini sangat kuat dan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengatasi tantangan besar. Jika Anda menghadapi masalah besar yang tampaknya tidak mungkin dipecahkan, misalnya membuat produk baru yang belum pernah ada, jangan menyerah. Alih-alih mengatakan mustahil, katakan probabilitasnya rendah, tapi saya akan mencari cara untuk meningkatkannya. Mengejar impian. Jika impian Anda terlihat terlalu besar dan tidak realistis, misalnya menjadi seorang ilmuwan yang membuat penemuan besar, jangan terintimidasi. Fokus pada langkah-langkah kecil untuk meningkatkan probabilitasnya. Mendaftar kuliah, belajar setiap hari, dan mencari mentor. Memulai proyek inovatif. Saat Anda mengembangkan ide yang dianggap gila atau berisiko oleh orang lain, jangan biarkan mereka menjatuhkan Anda. Ingatlah bahwa bagi mereka itu mustahil. Tapi bagi Anda, itu hanyalah sebuah masalah probabilitas yang bisa Anda tingkatkan. Pada akhirnya, kutipan ini mengajarkan bahwa kemustahilan hanyalah sebuah kata yang digunakan oleh orang-orang yang terlalu takut untuk mencoba. Jadi, itulah 8 kutipan paling inspiratif dari Elon Musk yang bisa kita pelajari. Ingatlah, sukses bukan tentang keberuntungan, tapi tentang dedikasi, kerja keras, dan visi. Kita sudah melihat bahwa di balik setiap keberhasilan besar, ada mentalitas yang luar biasa. Kutipan Elon Musk mengajarkan kita untuk tidak takut gagal, berani bermimpi besar, dan selalu melihat masa depan yang lebih baik. Dari semua kutipan yang kita bahas, mana yang paling mengubah cara pandang Anda? Apakah bekerja seperti neraka? Atau kegagalan adalah pilihan? Beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan tonton video kami yang lain tentang kutipan motivasi dari tokoh-tokoh sukses.